Kami dari mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika dari cabang Cengkareng. Tujuan kami membuat video ini dalam rangka memenuhi tugas PBL yang diberikan oleh dosen Matematika Ekonomi yang diampu oleh Ibu Siti Rugaya. Perkenalkan, saya Rio Mardiansa dengan NIM 64245227. Di sebelah kiri saya, nama saya Garadari Putra dengan NIM 64245245 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Daviki Bari Kaidil dengan nomor NIM 64245223. Kita kelompok 7 akan menjelaskan pengertian tentang matriks yang akan dijabarkan oleh Gareth Ardita Putra. Baik, terima kasih atas waktunya pada malam hari ini. Demi mempersingkat waktu, singkat saja, pengertian teori matriks. Matriks adalah studi aljabar yang menawarkan banyak keuntungan tidak hanya untuk aplikasi matematika, tetapi juga untuk bidang matematika lainnya seperti statistik serta angka. Penerapan matriks memungkinkan matematika untuk menyederhanakan masalah matematika dengan mudah. Matriks itu banyak bentuknya. Untuk pada malam hari ini kami khususkan pada 3 buah matriks, yaitu ada matriks persegi, ada matriks identitas, serta matriks diagonal. Yang pertama, untuk matriks persegi, saya sendiri akan membacakan. Matriks persegi adalah matriks yang jumlah barisnya sama dengan jumlah kolom. Kalau ukurannya 3, ya jumlah kolomnya 3, ya barisnya harus 3, seperti itu. Intinya bentuknya harus persegi atau kotak. Nah, karena bentuknya kotak, banyak konsep penting di aljabar linear hanya bisa dipakai di matriks di sini. Misalnya determinan, inverse, nilai eigen, dan vektor eigen. Semua itu hanya berlaku pada matriks persegi. Sekarang poin paling pentingnya yaitu determinannya itu semacam langkah khusus yang nunjukin apakah matriks itu bisa dibalik atau enggak. Itu disebut determinan. Kalau determinannya 0, matriks itu singular, artinya nggak punya inverse. Sedangkan sebaliknya, kalau nggak 0 dia punya inverse. Inverse matriks bisa dibilang kebalikan dari matriks itu sendiri. Kalau dibalikin atau dikaliin balik sama matriks aslinya, hasilnya adalah identitas. Kemudian trace atau jejak itu cuma jumlah elemen-elemen diagonal. Nilai eigen dan vektor eigen itu kayak arah dan skala yang tetap ketika matriks bekerja sebagai transformasi. So, kalau matriks itu dianggap sebagai perubahan bentuk, ada arah tertentu yang cuma di stretch atau di string, nggak diputar. Arah itu disebut vektor eigen dan faktor pengalinya itu nilai eigen. Ada juga konsep diagonalisasi, yaitu mengubah matriks menjadi bentuk diagonal supaya lebih gampang dipangkatkan serta dianalisa. Matriks persegi ini banyak dipakai di banyak hal, itu di komputer grafis, machine learning, sistem persamaan linear, ekonomi, fisika, banyak lainnya. Seperti itu. Kemudian untuk slide selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya Rio Mardiansa. Oke, saya Rio Mardiansa yang menjelaskan tentang matriks diagonal. Pengertian matriks diagonal adalah matriks persegi atau bujur sangkang yang berisi elemen 0 kecuali pada bagian diagonal. Atau di sini persegi yang hanya memiliki nilai pada diagonal utamanya, sementara semua elemen di luar diagonal bernilai 0. Contohnya seperti ini, angka dari kiri atas ke kanan bawah sudah terisi, tapi sisanya harus 0. Kenapa matriks diagonal sangat penting? Karena perhitungannya jauh lebih sederhana, perkaliannya lebih cepat, mencari pangkat matriks lebih mudah, dan nilai eigennya langsung terlihat dari elemen diagonalnya. Selain itu, bentuk khususnya seperti matriks identitas dan matriks skalar juga termasuk jenis matriks diagonal. Intinya, matriks diagonal adalah bentuk matriks yang paling mudah digunakan dalam berbagai operasi matematika. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Daviki. Baik, saya akan menjelaskan mengenai matriks identitas. Jadi, apa itu matriks identitas? Matriks identitas adalah satu matriks yang memiliki 3 elemen dan elemen sisanya bernilai 0. Misalkan matriks itu matriks persegi itu yang punya angka 1 diagonal utamanya dan 0 di semua posisi lainnya. Bentuknya sederhana tapi fungsinya sangat penting. Matriks identitas ini berperan sebagai angka satu-satunya dunia matriks. Artinya kalau sebuah matriks dikalikan dengan matriks identitas, hasilnya tetap matriks itu sendiri. Karena sifat itulah matriks identitas selalu muncul dalam operasi seperti mencari inverse, menyelesaikan sistem persamaan, dan berbagai transformasi linear. Jadi di sini ada contoh soal yang telah diberikan oleh dosen pengampu mengenai
jaringan kedai kopi independen, yaitu Kopi Kelana yang memiliki 3 cabang utama di 3 kota, Bogor, Depok, dan Tangerang. Perusahaan ingin mengevaluasi kinerja mingguan setiap cabang berdasarkan penjualan 2 produk unggulan, kopi spesial dan minuman non-kopi. Apa saja yang dihitung, yaitu menghitung biaya total yang dikeluarkan oleh setiap cabang per minggu, hitung penerimaan total yang didapatkan oleh setiap cabang per minggu juga, hitung keuntungan total yang didapatkan oleh setiap cabang yang dilakukan setiap per minggu. Di sini ada kuantitas penjualan mingguannya. Di Bogor terjual 750 unit kopi spesial dan 400 unit non kopi. Di Depok terjual 600 unit kopi spesial dan 550 unit non kopi. Tangerang terjual 820 unit kopi spesial dan 380 unit non kopi. Untuk biaya dan harga setiap bahan baku, yaitu ada biaya bahan baku kopi dan juga biaya bahan baku non kopi. Untuk biaya bahan baku kopi sebesar 18.000 dan biaya operasional berupa listrik dan tenaga kerja sebesar 4.000. Harga jual kopi ditetapkan yaitu sebesar 35.000 per unit. Untuk biaya bahan baku non kopi yaitu sebesar 12.000 dan biaya operasional listrik dan tenaga kerja sebesar 3.000. Harga jual non kopi ditetapkan yaitu sebesar 25.000 per unit. Untuk menghitung biaya total produksi, kita harus menghitungnya kuantitas penjualan dikali harga barang. Jadi kuantitasnya 750 dikali sama harga barangnya 35.000. Terus ditambah 400 dikali 25.000 yang hasilnya 36.250.000, yaitu ada di Bogor serta Depok sebesar 34.750.000, di Tangerang 38.200.000. Untuk menghitung biaya penerimaan atau total cost, yaitu kuantitas penjualan dikali biaya bahan baku. Jadi kuantitasnya itu 750 dikali biaya bahan bakunya. Biaya bahan bakunya sebesar 22.000. Nah, dan ditambah 400 tuh dikali 15.000, totalnya jadinya 22.500.000, yaitu ada di cabang Bogor. Dan untuk yang cabang Depok 21.450.000, di Tangerang 23.740.000. Jadi setelah kita menghitung biaya penerimaan serta biaya total produksi, kita akan menghitung total keuntungannya berapa. Nah, itu dihitung dari biaya total produksi dikurang pendapatan total dikurang biaya total, yaitu 36.250 dikurang 22.500 sama dengan 13.750.000. Di Depok sebesar 13.300.000, di Tangerang 14.460.000. Itu sudah dikurang semuanya, yang totalnya seperti yang ada di PowerPoint ini. Jadi itu saja yang bisa dijelaskan oleh kelompok kami. Untuk itu sekian dari saya dan kelompok saya. Jika ada salah-salah kata atau kekeliruan dari presentasi kami mohon